Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Revia Landina dengan NIM 22129350. Saya dari kelas 22 BB11. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan tentang apa itu gerak lurus. Apa itu gerak? Gerak sendiri adalah perubahan kedudukan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu dari posisi awal ke posisi terakhir. Gerak tersebut bergerak melalui lintasan. Ini terdapat 4 macam lintasan, yaitu lintasan berupa garis lurus, yang kedua melingkar, yang ketiga berpola, dan keempat tidak berpola atau tidak teratur. Gerak lurus memiliki jenis-jenis gerak. Jenis gerak lurus terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah gerak beraturan. Gerak beraturan itu sendiri mempunyai pengertian, yaitu gerak suatu benda dengan kecepatan konstan pada benda yang bergerak beraturan, maka percepatan yang dialami bernilai 0. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu gerak berubah beraturan. Memiliki artian yaitu gerak benda dengan kecepatan konstan ketika bergerak berubah beraturan, maka benda akan mengalami percepatan yang konstan tiap waktu. Gerak lurus berdasarkan lintasan dibagi menjadi 3. Yang pertama gerak lurus. Gerak lurus mempunyai pengertian yaitu berupa lintasan garis luar, contohnya gerak kereta pada jalan lurus, gerak kambing pada lintasan lurus, dan mobil berjalan. Nah, itukah contohnya dari gerak lurus, yaitu mobil berjalan yang paling simpel. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang gerak melingkar. Gerak melingkar yaitu gerakan lintasan yang menggunakan lintasan lingkaran. Contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari seperti perputaran roda pada sepeda motor ataupun perputaran pada mobil, dan bisa juga perputaran poros pada biang lala di pasar malam. Selanjutnya ada yang ketiga, gerak parabola. Gerak parabola adalah gerakan lintasannya berbentuk parabola yang dari gerakan diam menjadi bergerak pada gerak akhir. Bisa kita lihat dari contoh kehidupan sehari-hari, yaitu melempar bola, seperti orang yang melempar bola ke dalam ring basket. Selanjutnya marilah kita bahas tentang poin yang ketiga, yaitu tentang kinetika gerak. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Yaitu yang pertama, apa yang membedakan antara jarak dan perpindahan? Jarak yaitu memiliki artian panjang lintasan total yang ditempuh oleh suatu benda pada waktu tertentu, dan jaraknya yang dapat dihitung dari posisi awal ke posisi akhir. Yaitu kita menghitung jarak dari saat benda titik A ke titik B. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu perpindahan. Perpindahan memiliki artian yaitu perubahan posisi benda dalam waktu tertentu yang ditentukan dengan memperhatikan titik awal dan titik akhir. Selanjutnya poin yang kedua setelah jarak dan perpindahan, yaitu kita membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan memiliki rumus yaitu kecepatan rata-rata sama dengan jarak tempuh total per selang waktu, dan kecepatan memiliki rumus yaitu kelajuan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu. 3. Kita akan mempelajari tentang percepatan, yaitu dibagi menjadi 2. Itu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Macam gerak beraturan, yaitu terbagi menjadi yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB. GLB mempunyai artian yaitu suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan konstan. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T dengan keterangan sebagai berikut. Rumus ini bisa menggunakan atau cara segitiga, yaitu S, V, T. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yang memiliki artian yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan yang konstan. Perbedaan kecepatan dengan percepatan adalah yaitu kecepatan menghitung jarak dan percepatan menghitung waktu. Itulah perbedaan antara GLB dan GLBB. Seperti yang telah kita ketahui dari sebelumnya, yaitu pengertian GLB dan GLBB dan apa perbedaannya.
Kalau di GLB itu hanya memiliki satu rumus, namun di GLBB masih dibagi menjadi dua bagian, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Apa itu GLBB dipercepat? Yaitu merupakan suatu gerak benda dengan kecepatan benda bernilai positif atau semakin bertambah. Dan biasanya kalau GLBB dipercepat itu kita menggunakan rumus plus atau bertambah. Kemudian yang kedua yaitu GLBB diperlambat. Apa GLBB diperlambat? Yaitu suatu gerak benda dengan kecepatan benda bernilai negatif atau A kecil dari 0, atau disebut dengan makin menurun dan biasanya menggunakan tanda minus atau tanda kurang. Kemudian rumus yang digunakan pada GLBB itu ada 3 bagian, seperti VT sama dengan V0 lebih kurang A kali T. Yang kedua S sama dengan V0 dikali T kurang lebih setengah kali A kali T kuadrat. Yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang lebih 2 kali A kali T. Dan keterangannya dapat kita ketahui yaitu VT kecepatan awal, V0 kecepatan akhir, T waktu atau dengan menggunakan satuan sekon, dan A percepatan meter per sekon, dan S yaitu jarak dengan menggunakan satuan massa atau M kecil. Dengan soal nomor 1, diketahui pada sepeda motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam selama 2 jam. Ditanya, berapakah jarak yang ditempuh oleh sepeda motor tersebut? Maka dalam soal ini kita akan mencari, yaitu kita buat rumus segitiga untuk memudahkan kita agar tidak terlalu pusing untuk menghafal rumus, yaitu kita buat segitiga S di atas, V di bawah, dan T di samping kanan. Karena yang ditanya adalah jarak, maka satuan jarak yaitu S kecil, maka kita menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. Yaitu setelah kita mendapat rumus, kita masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu menjadi 60 km per jam dikali 2 jam. Karena satuan jam dan jam sama, maka dicoret dan tinggallah 60 kilo dikali 2 hingga mendapatkan hasil 120 km. Setelah mendapatkan sampai 120 km, lalu dijadikan satuannya kepada jarak menjadi meter hingga mendapatkan hasil 120.000 meter. Sebuah bola yang mula-mula dalam keadaan diam pada lantai yang licin, kemudian didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 6 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, tentukanlah kecepatan bola setelah bergerak selama 10 sekon. Farhan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 meter per sekon. Tiba-tiba dia melihat seekor kucing yang akan menyeberang, sehingga membuat dia kaget dan dia mengerem mendadak dengan memperlambat 3 meter per sekon kuadrat. Waktu pengereman yang dibutuhkan Farhan sampai berhenti adalah baiklah, sekian materi dan contoh pembahasan soal dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan dan kesalahan pengucapan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.